Nakanishi menyebut Kitano sudah berbuat macam-macam di sini. Dengan nada mengancam, ia bertanya, apakah Kitano tahu apa yang akan terjadi jika menjadikan SMA Hirin sebagai musuh? Kitano dan Ryoko tetap diam, tak memberi respons apapun. Di balik semak, Ikuko kebingungan melihat keduanya membeku begitu saja. Ikuno menjelaskan tentu saja, mereka baru saja saling mengungkapkan perasaan, lalu karena tindakan kasar dan tak bijak dari seorang teman, mereka terseret kembali ke dunia kekerasan yang sama sekali tak mereka inginkan. Takeisa yang sadar dirinya sedang disindir, hanya bisa terdiam. Nakanishi bersiap, melangkah maju sambil melanjutkan ancamannya. Ia menyebut, Kitano punya hutang kepada mereka, dan itu harus dibayar sekarang juga. Tiba-tiba Kuroda datang tergesa, berteriak memanggil Ryoko dan tanpa sadar mendorong Nakanishi dari belakang. Kitano dan Ryoko langsung menoleh. Kuroda panik, mengatakan bahwa Takeisa tadi memberinya petunjuk yang tidak menyenangkan. Ia punya firasat, Ryoko ada di taman ini. Ia seharusnya tahu hal seperti ini sedang terjadi, dan ia tidak mengizinkan hal ini terjadi di bawah pengawasannya. Tak lama, dua anak buah Kuroda ikut muncul menghampiri pemimpin mereka. Mereka bertanya apa yang dilakukan Kuroda di sini, mengingat tadi Kuroda sudah berjanji akan langsung pulang jika mereka melepaskan ikatannya. Salah satu dari mereka menambahkan bahwa Kuroda seharusnya tidak merusak cinta Kitano. Kuroda langsung membentak mereka agar diam. Baginya, urusan antara dirinya dan Kitano belum selesai. Duel cinta mereka belum ditentukan. Jadi, siapa yang peduli dengan janji itu sekarang? Kuroda terus memarahi anak buahnya, namun salah satu dari mereka segera menyuruh Kuroda melihat sekeliling. Kuroda melirik, dan di sana terlihat segerombolan berandalan sedang mengamati mereka. Wajah-wajah mereka sangar, tangan diperlengkapi dengan senjata. Kuroda langsung berkeringat, menyebut tingkat kebrutalan para pria itu sangat tinggi. Anak buahnya mengangguk setuju, jelas mereka sudah siap berperang. Di saat seperti itu, Kitano tiba-tiba menyahut bahwa mereka berasal dari SMA Hirin. Kuroda langsung terkejut. Ia memastikan lagi, apakah yang dimaksud Kitano adalah SMA Hirin yang terletak di tengah kota? Sekolah yang 90% siswanya merupakan preman jalanan sejati? Kuroda bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan di sini. Kitano menimpali bahwa ia sendiri juga tidak tahu pasti. Nakanishi mulai bangkit sambil terbatu kesakitan. Tatapannya penuh amarah saat menatap Kuroda, membuat Kuroda langsung berkeringat dingin. Ia lalu bertanya pada Kitano, siapa orang di tengah itu yang terlihat begitu ganas? Kitano menjawab santai, apakah yang dimaksud Kuroda adalah orang yang tadi didorong sampai mimisan? Dia bernama Nakanishi, dan sepertinya menguasai sesuatu di SMA Hirin. Begitu mendengarnya, Kuroda langsung menangis ketakutan. Ia merasa benar-benar sial, dan tak tahu harus berbuat apa. Baginya, ini seperti kabar super ultra mega buruk. Nakanishi dari Hirin sudah seperti legenda di daerah ini. Katanya, dia lebih tangguh daripada Kojima dari Hakun. Bekas luka di wajahnya konon berasal dari pertarungan 1 lawan 1 melawan seorang Yakuza, dan dia tidak pernah menyerah. Kitano mengaku tak tahu harus menanggapi bagaimana, karena baginya semua itu terdengar tidak masuk akal. Nakanishi mengusap darah di wajahnya sambil menyeringai. Katanya, ini jadi terlihat sempurna, karena sepertinya mereka juga sudah siap bertarung. Ia tak peduli berapapun jumlah lawannya. Menurutnya, mereka sudah keterlaluan karena berani berurusan dengan Hirin. Kuroda dan anak buahnya hanya bisa diam, wajah mereka tegang. Seketika, para pengintip keluar dari persembunyiannya, bertanya, siapa yang sebenarnya sedang berurusan di sini? Pasukan Kitano kini berkumpul dengan formasi lengkap, berbaris dan siap bertarung. Takeisa mengejek.
Ia sendiri tak tahu siapa sebenarnya Hirin itu. Tapi baginya, tak ada satupun yang boleh macam-macam dengan SMA Hekiko tanpa menerima pelajaran yang sangat menyakitkan. Nakanishi tertegun melihat kehadiran mereka. Kitano dan Ryoko pun ikut menoleh, sama-sama kebingungan. Ikuno berkata, "Ini waktu yang tepat bukan? Kau tak perlu berterima kasih kepadaku." Tapi Ryoko justru membentaknya, menanyakan kenapa Ikuno ada di sini, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan sekarang. Dengan polos, Ikuno langsung jujur. Ia bilang, dirinya khawatir tak bisa mengklaim apapun selain fakta bahwa mereka sedang memata-matai Ryoko. Ia bahkan menyayangkan, karena tadi Ryoko hampir saja. Di sisi lain, Kuroda meluap marah pada Takehisa karena sudah mengikatnya tadi. Ia mengancam akan membalas dendam. Semua orang tadi berhenti dan memandanginya. Itu benar-benar saat yang memalukan. Namun Takehisa sama sekali tak peduli. Ia malah menimpali santai, mengatakan semua ini salah Kuroda sendiri. Anak-anak Hekiko malah ribut sendiri, saling debat dan bertengkar. Benar-benar mengabaikan para berandalan Hirin yang sudah siap tepat di depan mereka. Wajah para berandalan Hirin itu tampak kesal, merasa diremehkan. Beberapa dari mereka langsung menyerbu sambil memaki, mengingatkan bahwa ada masalah yang jauh lebih besar yang sedang menghadang mereka. Namun Ryoko, Ikuno, Ogisu dan Takehisa dengan mudah mengantisipasi serangan itu, membalasnya seketika hingga para penyerang terkapar di tanah. Para berandalan lain yang menyaksikan langsung tercengang. Takehisa angkat bicara, menanyakan apa yang barusan mereka ucapkan. Ia menegaskan bahwa mereka adalah pasukan Kitano dari Hekiko, lalu memperingatkan agar jangan macam-macam dengan mereka, kecuali jika ingin dihajar habis-habisan. Emosi para berandalan itu langsung meledak. Kali ini, seluruh pasukan Hirin menyerang bersamaan, berlari cepat menerjang anak-anak Hekiko. Ryoko tampak kesal, bergumam, bertanya kenapa hal seperti ini selalu terjadi. Sementara itu, Ikuno, Takehisa dan Ogisu justru terlihat serius, bahkan tersenyum menikmati situasi. Tawuran pun pecah. 4 petarung utama Hekiko bentrok langsung dengan segerombolan berandalan dari Hirin. Suara pukulan dan teriakan memenuhi udara taman kecil itu. Kitano masih berdiri di tempatnya, terpaku menatap semua itu dengan bingung. Ia sama sekali tak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Di sisi lain, Kuroda belum bergerak. Anak buahnya mendesak, bertanya apa yang harus dilakukan mereka, karena harga diri mereka akan hancur jika lari sekarang. Kuroda tetap diam merasa ragu. Saat itulah, salah satu berandalan Hirin menemukan Ikuko yang bersembunyi di semak-semak. Ikuko berteriak, suaranya langsung menarik perhatian Kuroda. 2 anak Hirin menahan Ikuko, menggodanya, dan mengajak bermain. Namun kehadiran sosok besar di belakang mereka membuat keduanya membeku. Tanpa ampun, Kuroda langsung menghantam kepala mereka berdua sekaligus. Ikuko memandangi Kuroda dengan heran. Kuroda terlihat kaku, seperti memaksakan diri untuk berani. Ia kemudian memutuskan akan tetap di sini untuk melindungi teman Ryoko A. Ia beralasan tak bisa ikut bertarung karena gadis ini harus dijaga. Anak buahnya tak setuju. Menurut mereka, Ikuko seharusnya bisa terus bersembunyi saja. Namun Kuroda justru memarahi mereka, menyebut mereka bodoh. Ia menegaskan bahwa Ikuko adalah teman Ryoko. Apa mereka akan membiarkan teman Ryoko terpapar taring jahat para bajingan itu? Kuroda meminta anak buahnya menyerahkan urusan ini kepadanya saja, dan menyuruh mereka segera pergi. Kedua anak buahnya masih tak bisa terima dengan alasan itu. Tapi Kuroda langsung mengingatkan bahwa ini adalah pertempuran untuk menentukan nasib Hekiko. Pertempuran untuk menentukan nasib dunia. Di tengah medan tempur, Ogisu tampak waspada memantau situasi. Tiba-tiba, seorang musuh melancarkan serangan dadakan dari belakang. Untungnya, Ogisu menyadarinya tepat waktu. Ia berbalik dan menghantam musuh itu dengan tinjunya.
Tubuh berandalan itu langsung terpental jauh, lalu terhempas ke tanah dengan keras. Ogisu terdiam, menatap tinjunya sendiri. Baru saat itu ia sadar, ternyata dirinya kuat. Selama ini ia selalu kalah dalam pertarungan dan hidup dalam ketakutan, merasa dirinya cuma pengecut. Namun, sekarang ia tahu bahwa dirinya sebenarnya tangguh dan jago dalam bertarung. Ia lalu memperhatikan rekan-rekan yang lain yang masih bertarung. Ryoko menjatuhkan musuh dengan tendangan tingginya. Ikuno menyerang rapi dengan tekniknya. Takehisa menghajar lawan secara brutal seperti biasa. Mereka semua menumbangkan musuh dengan begitu mudah. Ogisu semakin yakin dirinya tidak lemah, hanya saja mereka yang terlalu kuat. Ia tak pernah menyangka bisa bergabung dengan sekolah yang luar biasa. Ogisu terkekeh, rasa percaya dirinya kembali. Dengan wajah ceria, ia melangkah ke medan pertempuran sambil berseru bahwa inilah Ogisu Takashi, orang nomor 8 di Hekiko. Bersiaplah untuk babak belur. Para berandalan Hirin membelalak melihat kekuatan Hekiko, menyebut mereka monster. Kini, pasukan mereka mulai terdesak mundur. Salah satunya bahkan yakin mereka akan kalah. Namun sebuah tinju cepat menghantam wajahnya, langsung membungkam orang itu. Nakanishi yang memukulnya tampak murka. Ia menggeram, menyebut ini memalukan. Tak heran, mengapa orang-orang selalu bilang, jika Hirin itu hanya mementingkan jumlah bukan yang lain. Nakanishi lalu mulai melangkah ke arah seseorang di kejauhan. Sosok itu adalah Kitano, yang terlihat sibuk meminta semua orang untuk berhenti berkelahi. Dalam sekejap, Nakanishi sudah berdiri di hadapan Kitano. Meski Hekiko terlihat unggul, ia menegaskan dengan tajam bahwa pertarungan ini akan berakhir saat pemimpin salah satu pihak tumbang. Di tempat lain, seseorang memanggil Kojima. Kojima dan rekannya Hayami langsung menoleh. Ternyata itu Katayama, salah satu berandalan Hirin yang pernah dikalahkan Kitano. Ia menyapa, menanyakan kabar, karena sudah lama mereka tak bertemu. Kojima yang mengenalinya sontak memanggil namanya. Katayama mendekat, mengaku sudah sangat lama tak melihat Kojima sejak kejadian itu. Tanpa basa-basi, Kojima berkata bahwa ia telah mendengar anak-anak Hirin berencana menyingkirkan Kitano dari Hekiko. Katayama menimpali bahwa itulah rencana hari ini, dan ia yakin mungkin mereka sekarang sedang melakukan hal itu. Ia melanjutkan, akhir-akhir ini mereka sering mendengar pembicaraan bahwa Kitano hanya terlihat menakutkan, tapi mungkin sebenarnya dia orang yang normal. Mengetahui itu, Nakanishi langsung membawa seluruh pasukan dan sudah berangkat untuk menyerang. Kojima yang penasaran bertanya, kenapa Katayama tidak ikut? Katayama hanya terkekeh, menyuruhnya jangan bercanda. Dengan wajah serius ia melanjutkan, bahwa mereka pernah bertarung melawan Kitano sebelumnya. Mereka tahu seperti apa ia sebenarnya. Kojima mendengarkan dengan seksama, lalu perlahan mengangguk. Ia setuju. Tidak peduli apakah Kitano itu hanya orang biasa atau seorang preman. Tepat sekali timpal Katayama. Ia mengaku tidak ingin berurusan lagi dengan bajingan itu. Bahkan, ia tak yakin bosnya sendiri bisa mengungguli Kitano. Nakanishi berhasil melayangkan pukulan keras ke wajah Kitano. Tubuh Kitano terseret mundur akibat serangan itu. Nakanishi tercengang tak mengerti. Ia yakin sudah memukulnya berkali-kali, tapi mengapa dia belum juga tumbang. Kitano tampak sempoyongan, lalu meminta Nakanishi berhenti. Tatapannya tajam, dingin dan menakutkan. Nakanishi membelalak, tubuhnya gemetar. Dia iblis. Pikiran itu muncul begitu saja, meski ia langsung menyangkalnya, karena semua orang bilang itu hanyalah rumor. Kitano masih tetap dalam posisinya. Dengan suara rendah yang terasa menyeramkan, ia kembali berbicara. Mereka seharusnya tidak berkelahi. Semua orang seharusnya hidup rukun. Ketakutan Nakanishi sudah mencapai puncaknya. Dengan putus asa, ia kembali melayangkan pukulan ke arah Kitano.
Teman-teman Kitano yang melihat itu langsung tegang, khawatir dengan Kitano. Namun Kitano justru mengambil posisi. Tubuhnya bersiap untuk meluncurkan dorongan pamungkasnya. Di penghujung abad yang tanpa mimpi, tanpa harapan, dan tanpa keramahan ini, ada seorang anak laki-laki dengan hati yang jujur dan sederhana. Kitano menangis terseduh-seduh. Teman-temannya segera menenangkannya, menyuruhnya berhenti menangis. Mereka bilang, Kitano tak punya pilihan, itu adalah bentuk pertahanan diri. Kitano merasa dirinya bodoh. Ia selalu menyuruh orang-orang untuk tidak berkelahi, tapi apa yang ia lakukan barusan? Ia justru menghajar seseorang. Ikuno dengan polos menimpali bahwa Kitano benar-benar sudah menghabisinya. Ia belum pernah melihat seseorang terlempar sejauh itu hanya oleh serangan dua telapak tangan. Ryoko langsung membentaknya karena Ikuno malah memperkeruh perasaan Kitano. Kitano kembali menangis menyebut dirinya menyedihkan. Ryoko menenangkan, mengatakan pria itu pasti baik-baik saja. Ikuno setuju lalu menambahkan bahwa ia ragu orang itu mati. Ryoko lagi-lagi membentak Ikuno. Ryoko akhirnya menghela nafas, merasa tak ada pilihan lain. Ia segera menunjuk ke arah lain mengatakan, masih ada orang yang belum tumbang. Semua orang sontak menoleh, mencari sosok yang dimaksud. Di saat itulah, Ryoko cepat memegangi wajah Kitano, dan mencium bibirnya agar pria itu menjadi tenang. Takeisa dan Ikuno langsung ribut, mengoceh bahwa mereka tidak melihat apapun. Di belakang mereka, Ryoko hanya tertawa, berkata, mungkin tadi itu cuma imajinasinya saja. Tanpa diduga, Kuroda ternyata menyaksikan semuanya. Ia langsung menangis, tubuhnya gemetar, suaranya terbata-bata. Dengan suara lantang Kuroda mempertanyakan, kenapa Ryoko melakukan itu? Bagaimana bisa ia malah berciuman dengan Kitano di depan semua orang? Ryoko yang malu langsung menyuruh Kuroda untuk tidak mengatakannya. Takeisa dan Ikuno tampak kesal. Ia nyeletuk, jadi akhirnya kau melakukannya juga, hah? Ikuno menambahkan, jadi kau harus mengalihkan perhatian kami dulu, dasar pelit. Wajah Ryoko memerah. Ia bilang mereka tidak mengerti, lalu beralasan, perasaan Kitano sedang tidak baik-baik saja. Kuroda langsung menimpali bahwa perasaannya juga sedang depresi, dan meminta Ryoko untuk menciumnya juga. Ryoko sontak menolak keras. Ikuno ikut-ikutan, bilang ia akan mencium Kitano juga, sekedar berjaga-jaga. Ryoko langsung memarahi mereka, menegaskan bahwa bukan seperti itu cara kerjanya. Meski penampilannya menakutkan, iris mata kecil dan hitam, kulit pucat sepanjang tahun, lingkaran hitam di bawah mata yang membuatnya tampak seperti pecandu. Alis yang hampir tak terlihat, serta rambut acak-acakan yang butuh banyak gel agar rapi. Ia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, Ryoko menyapa teman-temannya dengan ceria saat berjalan menuju sekolah. Ikuno langsung berkomentar kalau Ryoko kelihatan sedang dalam mood yang bagus. Ia bahkan nyeletuk kalau setelah melakukan hal yang kotor, Ryoko jadi seperti wanita yang berbeda. Ryoko langsung kesal dan menyuruh Ikuno berhenti mengungkit soal itu. Saat melihat Takeisa datang, Ryoko ikut menyapanya sambil menanyakan kabarnya. Takeisa justru merasa risih dan menyuruh Ryoko berhenti bersikap seperti itu, karena mereka baru saja bertemu kemarin. Dari jendela ruang OSIS, Koide meminta ketuanya melihat keluar, karena keluarga Kitano sudah hadir sejak pagi. Sudah, sang ketua OSIS tampak depresi. Ia sudah tak peduli lagi. Semua orang pun tak peduli kepadanya. Kitano benar-benar telah menghancurkan reputasinya. Di dalam hati, Koide justru merasa semua ini sebenarnya adalah salah Suda sendiri. Di tempat lain, para murid terpana melihat seorang guru baru yang begitu cantik. Beberapa di antaranya merasa wajah guru itu tampak tidak asing. Kuroda yang baru datang tiba-tiba menyatakan cintanya pada Ryoko. Ia memeluknya dengan paksa
dan mencoba menciumnya. Ryoko langsung melawan, menyuruh Kuroda menjauh darinya. Namun semua orang mendadak terdiam ketika seseorang datang menghampiri. Kitano menyapa mereka dengan tenang sambil berkata bahwa cuaca hari ini sangat bagus. Ia menerima wajah menyeramkan itu apa adanya. Hatinya yang lembut seperti malaikat membantunya melewati banyak cobaan dan kesulitan. Terkadang ia meluruskan kesalahpahaman, terkadang ia memilih untuk menerimanya. Namun dari semua itu, ia mendapatkan banyak teman yang berharga. Kisah Kitano-kun, bocah dengan hati malaikat, masih akan terus berlanjut bersama kejadian-kejadian baru dan teman-teman baru yang akan ia temui ke depannya.